Banyak orang berkumpul di depan kediaman untuk menyambut Duk Eskra yang akhirnya pulang setelah sekian lama. Di antara mereka, seorang wanita berusia pertengahan 30-an maju lebih dulu dan menyapa dengan ramah. Senyumnya terlihat sangat tulus. Anda pasti sangat lelah menyelesaikan upacara penobatan itu. Siapa dia? Camilla yang baru turun dari kereta kuda memperhatikan wanita yang berdiri di samping Duk itu. Ia dengar istri Duk sudah lama meninggal. Lalu siapa wanita ini? Beliau adalah Nyonya Sevin, sang pengasuh. Bisikon Alton pelan, menyadari kebingungan Camilla. Pengasuh? Wanita itu tampak terlalu muda untuk menjadi pengasuh sang Duk sendiri. Beliau adalah orang yang mengasuh tuan muda kedua, Tuan Muda Dive. Camilla menatap wanita itu dengan tatapan baru. Apakah posisi pengasuh memang biasanya seakrab itu dengan kepala keluarga? Berbeda dengan pelayan lain yang tampak kaku dan tegang saat Duk muncul, wanita ini terlihat sangat santai. Beliau sudah mengenal Tuan Kai sejak kecil, dan dulunya adalah sahabat karib mendiang Duchess. Mendengar penjelasan tambahan itu, Camilla mengangguk paham. Pandangannya kemudian beralih pada sosok lain. Seorang anak laki-laki yang tampak berusia sekitar 10 tahun sedang menatap tajam ke arah Duk. Kulitnya yang sangat pucat langsung menarik perhatian. Anak itu terus membuka dan menutup mulutnya berkali-kali, seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan pada ayahnya. Mata merah. Melihat warna matanya, Camilla langsung bisa menebak siapa anak itu. Itu Tuan Muda Dive yang tadi saya ceritakan. Kon Alton kembali memberitahu identitas anak itu dengan singkat. Saat Duk mendekat, anak itu membungkuk dengan sopan meski tubuhnya tampak kaku. Kuharap tidak ada masalah selama aku pergi. Iya, Ayah. Anak itu menjawab singkat, namun saat mata mereka tidak sengaja bertemu, dia segera menundukkan kepala dan membuang muka. Padahal jelas sekali tadi dia sangat ingin bicara, tapi begitu berhadapan langsung, dia bahkan tidak berani menatap mata ayahnya. Tentu saja, Tuan Muda selalu berperilaku baik. Nyonya Sevin menyela pembicaraan. Beliau banyak membaca buku, tidak pernah bolos pelajaran, dan para guru pun selalu memujinya. Saat wanita itu meletakkan tangan di bahu si anak, Dive sempat tersentak, namun segera mengangguk cepat. Mari masuk ke dalam yang mulia, Anda pasti sangat lelah. Mendengar ajakan itu, Duk melangkah masuk. Namun tiba-tiba dia berhenti dan menoleh ke belakang. Pada saat itulah matanya bertemu dengan mata Camilla. Istirahatlah. Hanya satu kata singkat itu yang dia ucapkan sebelum akhirnya berbalik pergi. Hah? Untuk ukuran sapaan kepada putri yang baru pertama kali datang ke rumah, itu bukan cuma singkat, tapi dinginnya minta ampun. Tapi Camilla mencoba tidak ambil pusing. Lagi pula, kalau tidak berharap, tidak akan kecewa kan? Namun reaksi orang-orang di sekitar justru berbeda. Semua orang yang berbaris di depan rumah menatapnya dengan tatapan terkejut. Duk biasanya bukan tipe orang yang suka memberikan sapaan seperti itu. Bisik Kon Alton. Katanya dia terkenal temperamental. Apa aku harus terkesan hanya karena sapaan dingin begitu? Camilla menggelengkan kepalanya pelan. Kalau dipikir-pikir, cara Duk menyapa putranya tadi juga aneh. Bukan tanya apa kabarmu, malah bilang, kuharap tidak ada masalah. Sepertinya dia memang tidak berniat mengajak bicara. Saat Camilla sedang mendecak kesal dalam hati, matanya kembali tertuju pada anak itu. Dive juga sedang menatapnya dengan mata bulat yang melebar. Sepertinya si kecil itu juga kaget karena ayahnya menunjukkan sedikit perhatian pada orang lain. Kalau dilihat-lihat, dia lumayan imut. Dev langsung membuang muka saat mata mereka bertemu. Ah, gitu ya? Dasar anak dan bapak sombongnya sama aja. Oke, baguslah. Aku juga tidak begitu suka anak kecil. Tidak rugi sama sekali. Ryoku jauh lebih imut. Camilla memutuskan untuk tidak memperdulikan anak itu lagi. Kon Alton sendiri yang mengantar Camilla masuk ke dalam rumah, bukan pelayan biasa. Hal itu kembali membuat orang-orang di kediaman memasang wajah kaget. Mengingat statusnya sebagai penyihir hebat,
Konalton biasanya tidak akan melakukan pekerjaan remeh seperti ini kecuali atas perintah khusus. Saya belum memberitahu orang-orang tentang identitas Anda yang sebenarnya. Saya pikir Anda mungkin akan merasa tidak nyaman jika mereka tahu sekarang. Ya, itu lebih baik. Camilla memang menginginkan hal itu. Tidak ada gunanya mengumumkan bahwa dia memiliki darah Duk Eskra. Mata merah memang jarang, tapi bukan berarti hanya keluarga Eskra yang memilikinya. Sejujurnya, dia mulai sedikit menyesal datang ke sini. Dia datang karena merasa harus menyelesaikan sesuatu sebelum pulang ke rumah lamanya. Tapi sekarang, dia merasa tindakannya sia-sia. Apa yang mau diselesaikan dengan pria dingin dan tidak sopan itu? Kamu baik-baik saja? Tanya Zeno yang sejak tadi menonton semuanya di samping Camilla. Kenapa memangnya? Aku baik-baik saja. Ya, ini memang bukan masalah besar. Cuma punya ayah yang amnesia sampai tidak tahu punya anak sendiri, itu hal biasa kan? Bisa diam tidak? Gara-gara Dorman, belakangan ini jadi pendiam karena takut padanya. Hantu yang satu ini malah jadi makin cerewet dan menyebalkan. Ngomong-ngomong, tadi kamu lihat tidak? Lihat apa? Hantu wanita tadi, tatapannya sedih sekali. Oh, hantu itu memang terlihat sangat sedih. Mungkin dia ibunya tuan muda rumah ini? Ibunya, tapi dia kelihatan masih sangat muda. Berarti Duk itu pencuri hati yang tidak punya hati nurani. Hei, biar bagaimanapun dia tuh ayahmu. Di antara kerumunan yang menyambut mereka tadi, memang ada hantu. Seorang hantu wanita berusia awal 20-an yang tidak bisa melepaskan pandangannya dari Dive. Kenapa dia terlihat begitu merana ya? Mau aku pergi dan bertanya padanya. Zeno, ya, kamu bosan? Iya sih, kalau bosan pergi sana lihat-lihat tempat latihan. Buat apa memberikan layanan pelanggan pada hantu kalau tidak menghasilkan uang? Camilla melambaikan tangannya mengusir Zeno dan menatap keluar jendela. Pemandangan di luar tampak sangat gersang. Hanya ada pohon-pohon yang tahan dingin. Keluarga bangsawan lain pasti tidak akan jauh berbeda. Satu-satunya solusi adalah rumah kaca. Tapi sekarang cuaca mulai membaik. Pasti orang-orang akan mulai tertarik menata taman lagi. Mungkin bisnis pertamanan bisa menghasilkan banyak uang. Sedang apa aku ini? Di situasi seperti ini, bisa-bisanya masih berpikir soal cari uang. Dulu Raffi pernah mengejeknya mata duitan, dan sekarang dia tidak bisa membantah itu. Nona, Dorman mendekat dengan hati-hati. Sudah jam 6, makan malam sudah siap. Anda diminta turun ke ruang makan. Sepertinya Dorman sudah mengobrol dengan pelayan lain dan mempelajari jadwal di sini. Meskipun kadang menyebalkan, setidaknya dia cukup rajin menjalankan tugasnya sebagai pelayan. Camilla pun bangkit berdiri. Anda masih marah pada saya? Tanya Dorman sambil mengekor di belakangnya. Aku tidak marah padamu. Bohong, Anda terus ketus pada saya. Aku kan memang selalu ketus padamu. Anggap saja ini pelampiasan. Pelampiasan, Nona? Iya, karena kamu yang paling gampang diomeli. Apa? Makanya, harusnya kamu bersikap baik padaku sejak dulu. Camilla mengabaikan wajah memelas Dorman dan masuk ke ruang makan. Beberapa pelayan menyapanya. Di sana juga ada Nyonya Sepin dan si kecil Dive yang sedang duduk. Dive meliriknya sekilas, tapi langsung membuang muka saat mata mereka bertemu. Sesuai arahan pelayan, Camilla duduk di depan Dive. Makanan pun langsung disajikan. Di mana ayah? Tanya Dive mendadak saat melihat ayahnya belum datang, tapi makanan sudah keluar. Tuan Duk sangat sibuk dengan pekerjaannya, jadi beliau akan makan dengan menu sederhana di ruang kerja. Jawab pelayan itu. Wajah Dive tampak sangat kecewa. Namun, lagi-lagi dia segera menyembunyikan ekspresi itu begitu menyadari Camilla memperhatikannya. Masih bocil saja udah begitu. Apa dia akan dimarahi kalau menunjukkan perasaan? Melihat anak itu yang bersusah payah menyembunyikan emosinya, Camilla hanya bisa menggeleng pelan. Sepertinya Duk memang sangat keras dalam mendidik anak. Rasa makanannya juga tidak buruk. Camilla merasa bangga pada dirinya sendiri karena tetap bisa makan dengan lahap di situasi seperti ini.
Tidak ada gunanya juga mogok makan. Sambil menyobek roti, pandangan Camilla tidak sengaja tertuju pada Dive. Anak itu makan dengan posisi duduk yang sangat tegak dan sangat fokus pada makanannya. Namun ada yang aneh dengan wajahnya. Hanya reaksi kecil, tapi bagi Camilla yang ahli membaca ekspresi, itu sangat jelas. Setelah mengamati lebih detail, Camilla akhirnya tahu alasannya. Dia tidak suka wortel. Dive sedikit mengernyitkan dahi setiap kali memakan wortel. Aku juga benci wortel waktu kecil. Bahkan sampai dewasa pun dia tidak begitu suka. Zaman sekarang kan ada banyak makanan pengganti. Untuk apa memaksa makan sesuatu yang tidak disukai hanya demi nutrisi? Tapi tentu saja, di zaman ini, aturannya adalah harus makan apapun yang disajikan. Tapi, bukankah porsinya terlalu banyak? Apa itu hanya perasaanku saja? Atau memang piring anak itu terlihat sangat oranye? Isian supnya, bahkan saladnya pun penuh dengan wortel. Namun anak itu sama sekali tidak mengeluh. Dia terus menelan makanannya dengan patuh. Di sampingnya, Nyonya Sevin menatapnya dengan wajah penuh kepuasan. Apa dia tidak takut tersedak? Batin Camilla. Sebagai tamu, rasanya tidak sopan jika dia ikut campur. Namun saat hendak melanjutkan makannya, Camilla tertegun. Hantu wanita yang ia lihat tadi masih menempel di samping Dive. Sayangku, anakku yang malang. Wanita itu menatap Dive dengan mata yang seolah siap meneteskan air mata kapan saja. Melihat itu, Camilla yakin wanita ini adalah ibu kandung Dive. Katanya dia meninggal sesaat setelah melahirkan. Camilla teringat ucapan Kon Alton. Penyebabnya bukan penyakit, melainkan persalinan yang sulit dan pendarahan hebat yang tidak kunjung berhenti. Pantas saja dia begitu emosional. Meninggal bahkan sebelum sempat memeluk bayinya, pasti meninggalkan penyesalan yang mendalam, sehingga ia tidak bisa meninggalkan sisi anaknya. Sudahlah. Meskipun paham, Camilla tidak merasa terlalu kasihan. Hantu seperti ini ada di mana-mana. Dia pun mengalihkan pandangannya dan kembali fokus pada makanannya sendiri. Apa Anda bilang? Apa? Aku sedang bekerja. Bukan itu. Sebelumnya. Sebelumnya. Makan malam. Anda makan malam sendirian di ruang kerja. Pekerjaanku menumpuk. Aku menyelesaikannya di sini. Jawab Kais enteng. Baginya itu hal biasa. Dia tidak mengerti mengapa Alton terdengar begitu kaget. Kenapa? Alton yang tadi izin pulang untuk mengurus sesuatu, menghubungi Kais lewat alat komunikasi sihir. Begitu mendengar Kais melewatkan makan malam bersama Camilla, Alton mendadak diam 1000 bahasa. Tuan Kais, apa? Habis sudah. Habis. Apanya? Hubungan Anda dengan Nona Camilla sudah tidak ada harapan lagi. Apa salahku? Lagi pula aku tidak terlalu berharap hubungan kami membaik. Seperti ini saja sudah cukup. Balas Kais dengan dingin. Tolong dengarkan sebentar. Kais mengernyit. Berani sekali bajingan ini membentakku. Bagaimana bisa Anda membiarkan beliau makan sendirian di hari pertama di tempat yang asing ini? Dia tidak sendirian. Pasti ada Dave di sana. Apa dia baru saja mengumpat? Pikir Kais. Apa Anda tidak tahu kenapa saya membawanya ke sini? Kau bilang tidak baik membiarkannya sendirian di istana kekaisaran. Salah besar. Kau ini. Kais mulai geram karena tidak ada di depannya. Alton jadi sangat berani. Sekarang juga temui Nona Camilla. Untuk apa? Temui saja. Lalu aku harus apa di sana? Terdengar helaan napas berat dari seberang komunikasi. Minum teh atau jalan-jalanlah bersamanya. Kenapa aku harus melakukan hal merepotkan itu? Dasar manusia terkutuk. Apa kamu bilang? Pelayan saya baru saja menjatuhkan sesuatu. Maafkan saya, Tuan. Sepertinya bukan itu. Pokoknya temui saja beliau sekarang. Aku sibuk. Dup! Kais langsung mematikan komunikasi dan melempar bola sihir itu ke samping. Dia kembali meraih dokumennya. Minum teh. Mana ada waktu untuk itu? Camilla menatap pria di depannya dengan tatapan tidak percaya. Kais tiba-tiba datang dan duduk di depannya, mengajak minum teh. Masalahnya, setelah duduk, pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya dia mau apa ke sini?
Camilla mengira Kais ingin bicara penting, tapi pria itu hanya terus menuang teh dan meminumnya dengan cepat. Mau tambah satu cangkir lagi? Boleh. Beneran mau minum lagi? Ini sudah cangkir keempat. Camilla menuangkan teh sambil menggelengkan kepalanya pelan. Seharusnya aku tidak mendengarkan bajingan itu. Gumam Kais pelan. Ya, bajingan? Siapa maksudnya? Kais menghela nafas panjang dan menatap Camilla lekat-lekat. Ada yang membuatmu tidak nyaman? Tidak juga. Baru juga sehari di sini. Mana ada yang tidak nyaman, kecuali situasi canggung ini. Keheningan kembali melanda. Cangkir Kais kembali kosong. Mau lagi? Cukup. Ya, kamu kan manusia. 5 cangkir sekaligus pasti keterlaluan. Anak itu namanya Dave kan? Camilla memulai percakapan sebelum Kais kembali membatu. Berapa usianya? 10 tahun? Kalau tidak salah. Camilla tertegun. Mengapa ada jeda saat menjawab? Jangan-jangan dia baru saja menghitung usia anaknya sendiri. Lalu, berapa usia putra sulung Anda? 25. Kenapa pakai nada bertanya? Kenapa kamu tidak yakin? Pria ini benar-benar tidak peduli pada anaknya sendiri. Camilla mungkin bisa maklum karena dia anak yang terlupakan. Tapi Dev kan tinggal bersamanya. Di mana putra sulung Anda sekarang? Jenner. Hah? Namanya Jenner, bukan putra sulung. Kais mengernyit seolah tidak suka sebutan itu. Baiklah, jadi di mana Tuan Jenner? Aku tidak melihatnya. Dia sedang membereskan sisa-sisa pengikut pangeran pertama. Oh, Camilla paham. Meski perang saudara sudah berakhir, masih banyak antek-antek pangeran pertama yang bersembunyi. Daftar transaksi kedua akan segera siap. Baiklah. Setelah mengatakan itu, Kais bangkit berdiri. Dia menatap Camilla sebentar, lalu keluar tanpa kata-kata lagi. Camilla memeringkan kepalanya bingung. Benar-benar deh, buat apa sih dia kesini?